Salam, perkenalkan nama saya Christopher Bintang dari Suara, hendak menjelaskan materi kalkulus vektor pra-UTS. Materi turunan vektor. Seperti yang terlihat pada gambar, vektor di atas merupakan bentuk umum dari fungsi vektor, di mana terdapat fungsi dengan parameter atau variabel yang dikalikan dengan unit vektor, dan unit vektor I, unit vektor J, dan unit vektor K untuk bidang kartesian. Contoh fungsi vektornya seperti berikut. Fungsi vektor AT sama dengan 2 cos TI min 3 sin TJ plus 5 TK, dengan variabelnya adalah T. Misalkan saja fungsi vektor FT sama dengan ATI plus BTJ plus CTK. Fungsi vektor FT akan mempunyai limit di K jika fungsi AT, fungsi BT, dan fungsi CT juga mempunyai limit di K seperti yang tertera pada gambar berikut. Jadi, tiap-tiap fungsi di unit vektor akan mempunyai limit T mendekati K. Turunan fungsi vektor Ft didefinisikan sebagai gradien dari tiap fungsi, seperti yang terlihat pada gambar paling bawah. Karena tiap fungsi mendapatkan limit, maka tiap fungsi juga mendapat bentuk turunannya. Bentuk di atas merupakan penulisan ulang dari limit di slide sebelumnya, tidak mengubah arti dari turunannya sama sekali. Nah, setelah melihat mekanisme penurunan, dapat disimpulkan bahwa turunan fungsi vektor sama dengan turunan dari fungsi pada tiap unit vektor secara sendiri-sendiri, tidak saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sifat-sifat diferensial vektor sama dengan sifat-sifat turunan yang telah kita pelajari sebelumnya. Untuk penambahan, sifatnya adalah penjumlahan dari seluruh turunan fungsi vektornya. Untuk perkalian dengan konstanta, hasilnya adalah konstanta dikali dengan turunan vektor. Untuk perkalian, merupakan penjumlahan turunan dengan fungsi yang diturunkan bergantian. Seperti yang dapat dilihat juga pada gambar, aturan rantai pun juga tidak berubah. Contoh soal. Jika vektor Rx sama dengan 3 ln 2xi ditambah e pangkat 5xj ditambah 2xk, maka tentukanlah nomor 1, turunan pertama dari Rx, nomor 2, turunan kedua dari Rx, nomor 3, sudut theta jika turunan 2 dari Rx dengan x sama dengan 1. Penyelesaian bagian 1. Kita telah mengetahui bahwa turunan fungsi vektor merupakan turunan fungsi dari tiap unit vektor. Di unit vektor I, turunan 3 ln 2x adalah 3 per x, mengingat turunan ln 2x adalah 1 per x. Di unit vektor J, turunannya adalah 5e pangkat 5x, mengingat turunan e pangkat fungsi adalah turunan fungsi dikali e pangkat fungsi. Turunan fungsi di unit vektor K adalah 2, sehingga fungsi vektornya adalah 3 per xi ditambah 5e pangkat 5xj ditambah 2k. Bagian 2. Turunan dari 3 per x adalah min 3 per x kuadrat, turunan 5e pangkat 5x adalah 25e pangkat 5x, serta turunan dari konstanta 2 adalah 0, sehingga turunan kedua dari fungsi vektornya adalah min 3 per x kuadrat i ditambah 25e pangkat 5xj. Bagian 3. Rumus mencari sudut biasanya adalah inverse tan dari fungsi di unit vektor J per fungsi di unit vektor I. Karena dicari sudut saat turunan kedua di X sama dengan 1, maka setelah substitusi menjadi inverse tan dari 25e pangkat 5 per min 3, yang kurang lebih sama dengan 90,046 derajat. Ini merupakan contoh turunan vektor pada kinematika gerak. Jika fungsi vektor RT merupakan fungsi vektor jarak, maka fungsi vektor kecepatan atau VT merupakan turunan dari fungsi vektor RT. Sementara turunan fungsi vektor percepatan AT adalah turunan dari fungsi vektor kecepatan dan 2 kali diferensiasi fungsi vektor jarak. Contoh soal. Sebuah peluru kendali ditembakkan dari titik asal dengan sudut sebesar θ dari sumbu X dan laju awal V0 kaki per detik. Percepatan gravitasi bumi adalah AT sama dengan min 32J kaki per detik kuadrat. Dengan mengabaikan gesekan, carilah ekspresi untuk 1. Kecepatan Vt, dan 2. Posisi Rt, serta 3. Perlihatkan bahwa lintasan peluru berupa parabola. Pertama,
Kita tahu bahwa percepatan gravitasinya bernilai 32 ke arah bawah, sehingga vektornya menjadi min 32J. Fungsi vektor kecepatan merupakan integral dari vektor percepatan, sehingga integralnya menjadi min 32TJ. Terdapat V0 cos theta dan V0 sin theta karena pada saat T awal sama dengan 0, peluru kendali mempunyai kecepatan awal di sumbu X dan di sumbu Y. Rumus unit vektor J menjadi V0 sin theta min 32TJ karena peluru kendali di komponen sumbu Y kecepatannya berkurang tiap pertambahan waktu. Yang kedua, fungsi posisi merupakan integral dari fungsi kecepatan, sehingga fungsi vektornya menjadi V0 cos theta Ti ditambah V0 sin theta T dikurang 16T kuadrat J. Bagian yang ketiga. Pertama, kita lihat lebih dulu persamaan parametrik di sumbu Y. Kita dapat mengenali bahwa rumus tersebut merupakan rumus mekanika pelemparan dari bawah, di mana peluru akan bergerak ke atas, diam di ketinggian puncak, kemudian kembali turun ke bawah. Rumus parametrik di sumbu X menunjukkan pergerakan sepanjang sumbu X terhadap waktu. Digabungkan, maka pergerakan dari peluru kendali tidak hanya akan bergerak secara vertikal, namun juga secara horizontal, mengakibatkan pergerakan peluru di udara yang terlihat serong, seperti contoh pada gambar. Materi kelengkungan kurva. Dari gambar di samping, diketahui bahwa delta R sama dengan RT plus delta T dikurangi RT. Sehingga, delta R per delta T sama dengan 1 per delta T dari RT plus delta T dikurangi RT. Jika diambil limit mendekati 0, RT plus delta T akan semakin mendekati titik P, di mana delta R mengecil dan vektor yang terbentuk menjadi tangen terhadap kurva C. Unit vektor dari R aksen adalah unit vektor T sama dengan R aksen dibagi dengan besar dari R aksen. Unit vektor T bergerak mengikuti kurva C dengan mempertahankan sifat tangen dan besar nilainya. Mengapa tangen? Sudah dijelaskan sebelumnya. Perubahan unit vektor T terhadap panjang kurva kita namakan sebagai kurvatur. Kurvatur dapat dirumuskan sebagai besar nilai dari perubahan kecil unit vektor T terhadap panjang kurva atau nilai mutlak dari D unit vektor T per ds. Dengan aturan rantai, didapat bahwa D unit vektor T per dt sama dengan D unit vektor T per ds dikalikan dengan ds per dt. Sehingga, D unit vektor T per ds sama dengan D unit vektor T per dt dibagi dengan ds per dt. Sehingga, rumusnya ditulis sebagai berikut. Kurvatur sama dengan besar nilai turunan unit vektor terhadap T dibagi dengan turunan vektor R terhadap T. Contoh soal. Hitunglah kurvatur lingkaran dengan jari-jari A. Penyelesaian. Pertama-tama, persamaan vektor untuk lingkaran adalah RT sama dengan A cos TI plus A sin TJ. Turunannya merupakan R aksen T sama dengan min A sin TI ditambah A cos TJ. Besar nilai dari turunan pertama RT adalah A. Unit vektor T-nya menjadi min A sin TI ditambah A cos TJ dibagi dengan A menjadi min sin TI plus cos TJ. Setelah didapat unit vektornya, maka kurvaturnya menjadi akar dari sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T dibagi A sama dengan 1 per A. Misalkan C adalah sudut yang diukur berlawanan terhadap arah putaran jarum jam dari I ke T. Vektor T dapat dituliskan dalam bentuk T sama dengan cos CI ditambah sin CJ. Turunannya adalah min sin CI ditambah cos CJ. Kurvaturnya menjadi D unit vektor T per ds sama dengan D unit vektor T per dc dikali dc per ds. Sama dengan D unit vektor T per dc dibagi dengan ds per dc. Setelah ditulis ulang, menjadi 1 per ds per dc, sehingga kurvaturnya menjadi dc per ds. Dari gambar, diketahui bahwa dy per dx sama dengan dy per dt dibagi dengan dx per dt sama dengan y aksen per x aksen. D tansi per dt sama dengan d tansi per dc dikalikan dengan dc per dt sama dengan y double aksen dikalikan dengan x aksen
dikurangi dengan X double aksen kali Y aksen dibagi dengan X aksen kuadrat. Diketahui detansi per desi sama dengan sek kuadrat C, sehingga detansi per dt sama dengan sek kuadrat C dikalikan dengan desi per dt. Sehingga desi per dt sama dengan Y double aksen dikali X aksen dikurangi X double aksen kali Y aksen dibagi dengan X double aksen kuadrat dikali sek kuadrat C. Karena identitas sek kuadrat C itu 1 plus tan kuadrat C, maka hasilnya menjadi Y double aksen dikali X aksen dikurangi X double aksen dikali Y aksen dibagi dengan X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat. Dengan catatan bahwa aksen di sini menandakan jumlah dari turunan. Kelengkungan kurva dinyatakan sebagai desi per ds, atau setelah diubah bentuknya menjadi desi per dt dibagi dengan ds per dt. Jika dst per dt adalah laju sesaat dan vektor r sama dengan xti ditambah ytj, maka nilai dari ds per dt sama dengan akar dari x aksen kuadrat ditambah y aksen kuadrat. Setelah disubstitusikan ke persamaan kurva awal, maka hasil akhir kelengkungan kurva menjadi nilai mutlak dari y double aksen kali x aksen dikurangi x double aksen dikali y aksen dibagi dengan x aksen kuadrat ditambah y aksen kuadrat pangkat 3/2. Tentukan kelengkungan elips dengan persamaan parametris. X sama dengan 3 cos t dan y sama dengan 2 sin t. Penyelesaiannya, turunan pertama dari x adalah min 3 sin t, sementara turunan keduanya menjadi min 3 cos t. Untuk y, turunan pertamanya adalah 2 cos t, sedangkan turunan keduanya adalah min 2 sin t. Setelah kita tahu rumus kelengkungan kurvanya, tinggal dimasukkan saja. Min 2 sin t dikalikan dengan min 3 sin t dikurang min 3 cos t dikali 2 cos t dibagi dengan 9 sin kuadrat t ditambah 4 cos kuadrat t pangkat 1/2. Hasilnya menjadi 6 dibagi dengan 9 sin kuadrat t ditambah 4 cos kuadrat t pangkat 1/2. Jika nilai mutlak Vt sama dengan V, maka Vt dapat dinyatakan sebagai V dikali dengan unit vektor T. Sehingga percepatannya menjadi AT sama dengan dV per dt dikali unit vektor T ditambah V dikali d unit vektor T per dt. Diketahui bahwa unit vektor T dot unit vektor T sama dengan 1, sehingga turunannya yaitu unit vektor T dot d unit vektor T per dt sama dengan 0. Ini menandakan bahwa unit vektor T dan turunannya saling tegak lurus jika tidak bernilai 0. Rumus unit normal adalah turunan unit vektor T dibagi dengan nilai mutlak dari turunan unit vektor T. Karena kurvatur sama dengan nilai mutlak turunan unit vektor T dibagi V, maka persamaan turunan unit vektor T menjadi kurvatur kali V kali unit normal. Vektor percepatannya menjadi percepatan tangensial kali unit vektor T ditambah kurvatur dikali V kuadrat dikali unit normal. Materi turunan parsial. Jika kita mempunyai fungsi f, x, y dengan dua variabel, maka turunan parsial terhadap x adalah limit delta x mendekati 0, di mana hanya variabel x yang berubah dan y-nya tetap. Dapat dituliskan juga sebagai fxy sama dengan do fxy per do x. Turunan parsial terhadap y adalah limit delta y mendekati 0, di mana hanya variabel y yang berubah dan x-nya tetap. Sehingga dapat dituliskan juga sebagai fy xy sama dengan do f xy per do y. Gambar tersebut merupakan penggambaran grafik dari turunan parsial fxy sama dengan z. Gambar kiri merupakan turunan parsial pada x karena dapat dilihat nilai y tetap sepanjang nilai x berubah. Dan gradien garis pada titik P mengikuti kemiringan dari kurva RQ. Gambar kanan merupakan turunan parsial pada y karena dapat dilihat nilai x tetap sepanjang nilai y berubah. Dan gradien garis pada titik P mengikuti kemiringan dari kurva ML. Fungsi fxy mempunyai turunan parsial pertama di x dan di y. Jika turunan parsial kedua terhadap x, maka
do per do x dikali do f per do x sama dengan do kuadrat f per do x kuadrat. Jika turunan parsial kedua terhadap y, menjadi do per do y dikali do f per do y sama dengan do kuadrat f per do y kuadrat. Jika do f per do x diturunkan terhadap y, maka do f per do y dikali do f per do x sama dengan do kuadrat f per do y kali do x. Jika do f per do y diturunkan terhadap x, maka do f per do x dikali do f per do y sama dengan do kuadrat f per do x dikali do y. Sehingga berlaku sifat berikut. Do kuadrat f per do y kali do x sama dengan do kuadrat f per do x dikali do y. Jadi, mau diturunkan terhadap x dulu maupun terhadap y dulu, pada dasarnya sama saja. Contoh soal. Tentukan do f per do x dan do f per do y jika fxy sama dengan e pangkat x cos y. Penyelesaiannya, do f per do x sama dengan e pangkat x cos y. Hasilnya sama saja karena turunan dari e pangkat x sama dengan e pangkat x itu sendiri. Do f per do y sama dengan min e pangkat x sin y. Turunan dari cos y adalah min sin y, sehingga hasilnya adalah min e pangkat x sin y. Selanjutnya adalah aturan rantai lebih dari satu variabel. Untuk fungsi y sama dengan fxt, maka turunan y terhadap t adalah dy per dt sama dengan dy per dx dikali dx per dt. Fungsi z sama dengan fxt yt. Untuk fungsi ini, turunan z terhadap t adalah dz per dt sama dengan doz per do x dikali dx per dt ditambah doz per do y dikali dy per dt. Contoh soal. Jika z sama dengan x pangkat 3y, di mana x sama dengan 2t dan y sama dengan t kuadrat, tentukan nilai dz per dt. Penyelesaiannya, kita lebih dulu mencari turunan parsial z dan turunan fungsi x dan y, lalu substitusi ke rumus turunan lebih dari satu variabel yang kita telah ketahui. Doz per do x sama dengan 3x kuadrat y, doz per do y sama dengan x pangkat 3, dx per dt sama dengan 2, dan dy per dt sama dengan 2t. Hasil perkalian turunan parsial z dan turunan x serta y ada di bagian samping kanan. Setelah mencari hasil perkalian turunan parsial z dengan turunan x serta y, maka dz per dt sama dengan 6x kuadrat y ditambah 2t x pangkat 3. Setelah itu, kita substitusikan dengan x sama dengan 2t dan y sama dengan t kuadrat. Menjadi 24t pangkat 4 ditambah 16t pangkat 4 yang hasilnya 40t pangkat 4. Materi gradien skalar. Jika terdapat fungsi dua variabel fxy, maka gradien f adalah do fxy per do xy ditambah do fxy per do yj. Jika terdapat fungsi tiga variabel g, x, y, z, maka gradien g adalah do g, x, y, z per do xy ditambah do g, x, y, z per do yj ditambah do g, x, y, z per do zk. Contoh soal. Tentukan gradien fxy sama dengan xe pangkat y ditambah x kuadrat y. Penyelesaiannya, pertama-tama kita cari terlebih dahulu turunan parsial terhadap x dan y. Do f per do x sama dengan e pangkat y tambah 2xe, sementara do f per do y sama dengan xe pangkat y ditambah x kuadrat. Sehingga jika digabungkan, hasilnya adalah e pangkat y ditambah 2xy ditambah xe pangkat y ditambah x kuadrat y. Sifat-sifat gradien. Operasi gradien bersifat linier sehingga gradien dari f plus y adalah gradien f ditambah gradien y. Gradien dari konstanta dikali f adalah konstanta dikali gradien f. Sedangkan gradien dari f dikali g adalah g kali gradien f ditambah f kali gradien g. Persamaan bidang singgung. Misalkan ada fungsi y sama dengan fx, maka gradien m pada x sama dengan x0 dapat ditulis m sama dengan do fx0 per do xy. Persamaan umum skalar gradien adalah m sama dengan fx dikurangi fx0 per x min x0. Sehingga menjadi m dikali x min x0 sama dengan fx dikurangi fx0.
Persamaan umum vektor gradien adalah fx dikurangi fx0 sama dengan do fx0i per do x dot x min x0i. Fungsi fx hanya satu variabel, maka fx sama dengan gradien f di x0 dot x min x0i tambah fx0. Fx sama dengan turunan f pertama di x0 kali x min x0 ditambah fx0. Dengan logika yang sama, jika fungsi z sama dengan fxy, maka gradien fungsi z di titik p x0y0 sama dengan z0 adalah do fx0y0 per do xi ditambah do fx0y0 per do yj. Persamaan singgungnya menjadi z sama dengan z0 ditambah do fx0y0 per do x dikalikan x min x0 ditambah do fx0y0 per do y dikalikan dengan y min y0. Contoh soal. Tentukan persamaan bidang singgung untuk permukaan dengan fungsi xy sama dengan x e pangkat y ditambah x kuadrat y di titik 2,0. Penyelesaiannya, pertama-tama kita cari dulu gradien fungsinya. Gradien fxy adalah e pangkat y ditambah 2xyi ditambah xe pangkat y ditambah x kuadrat j. Gradien fungsinya di titik 2,0 adalah i plus 6j. Z0 dicari dengan substitusi titik di persamaan asli, menghasilkan nilai 2. Masukkan nilai yang telah dicari ke dalam rumus yang telah kita ketahui. Jadi, Z sama dengan 2 ditambah I ditambah 6J dot X dikurang 2I ditambah Y dikurang 0J, sehingga hasil akhirnya adalah X ditambah 6Y. Notasi dari gradien adalah grad, atau bisa dituliskan sebagai do per do xi ditambah do per do yj. Gradien dari skalar f dinyatakan dengan grad f sama dengan do f per do xi ditambah do f per do yj. Gradien skalar f dengan arah vektor r adalah vektor r dibagi dengan nilai mutlak dari vektor r dot grad f. Contoh soal. Tentukan turunan fxy sama dengan 4x kuadrat dikurang xy ditambah 3y kuadrat di titik p 2,-1 yang searah dengan vektor r sama dengan 4i ditambah 3j. Pertama-tama, kita cari dulu grad f-nya. Grad f sama dengan do f per do xi ditambah do f per do yj ditambah do f per do zk. Sama dengan 8x dikurang yi ditambah min x ditambah 6yj. Pada titik P 2,-1 didapatkan grad F sama dengan 17I dikurang 8J. Turunan berarahnya adalah 4I ditambah 3J dibagi 5 dot 17I dikurangi 8J, sehingga hasil akhirnya adalah 44/5. Materi divergensi dan curl. Misalkan ada medan vektor R sama dengan R1i ditambah R2j ditambah R3k. Divergensi vektor R dapat dinyatakan dengan do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk dot R1i tambah R2j tambah R3k. Maka divergensi R akan sama dengan do R1 per do x ditambah do R2 per do y ditambah do R3 per do z. Seperti yang telah dilihat, mencari divergensi dari suatu vektor menggunakan salah satu sifat dari operasi vektor, yaitu perkalian dot. Jika kita menggunakan medan skalar lain, medan skalar f misalnya, maka divergensinya menjadi do kuadrat f per do x kuadrat ditambah do kuadrat f per do y kuadrat ditambah do kuadrat f per do z kuadrat. Nah, segitiga terbalik kuadrat itu dibaca sebagai nabla kuadrat. Contoh soal. Misalkan vektor f x y z sama dengan x kuadrat y z i ditambah 3xyz pangkat 3j ditambah dalam kurung x kuadrat min z kuadrat k. Carilah divergensi dari vektor f. Penyelesaian, kita telah mengetahui rumus divergensi, maka langsung kita aplikasikan saja. Nabla dot vektor f akan sama dengan do f1 per do x ditambah do f2 per do y ditambah do f3 per do z, sehingga hasilnya menjadi 2xyz
ditambah 3x Z pangkat 3 dikurang 2Z. Medan suatu vektor dikatakan sebagai medan konservatif jika memenuhi persyaratan di mana nabla kuadrat dari f sama dengan 0, yang dikenal dengan persamaan Laplace. Jika vektor v sama dengan vxi ditambah vyj ditambah vzk, maka curl didefinisikan sebagai determinan dari matriks IJK 2/2x, 2/2y, 2/2z, vx, vy, vz. Dengan 2/2x, 2/2y, 2/2z merupakan anggota dari operator nabla, dan vx, vy, vz merupakan fungsi-fungsi dari vektor v. Terdapat suatu medan skalar f, di mana curl dari gradian f akan sama dengan 0. Curl mengikuti sifat operasi vektor yang lain, yaitu perkalian cross. Jika diketahui medan vektor v dinyatakan sebagai berikut, x kuadrat i ditambah y kuadrat j ditambah z kuadrat k, tentukan curl dari vektor v. Curl dari vektor v akan sama dengan determinan dari matriksnya IJK 2/2x, 2/2y, 2/2z, x kuadrat, y kuadrat, dan z kuadrat. Setelah melihat hasil determinan, dapat dilihat bahwa tidak ada fungsi yang variabelnya sesuai dengan turunannya, sehingga hasil akhir bernilai 0. Makna fisis dari medan vektor divergensi R menandakan kecenderungan vektor R untuk terakumulasi atau menyebar, layaknya wastafel, di mana divergensi vektor R lebih dari 0, artinya vektor cenderung tersebar. Jika divergensi vektor R kurang dari 0, vektor akan cenderung mengumpul. Makna fisis dari curl vektor R menandakan apakah suatu vektor berotasi atau tidak. Jika curl vektor R sama dengan 0, maka vektor R tidak berotasi. Jika curl vektor R tidak sama dengan 0, maka vektor R berotasi. Jika nilai curlnya positif, maka akan berotasi berlawan arah dengan jarum jam, sedangkan jika bernilai negatif, maka akan berotasi searah dengan jarum jam. Sumber gambar yang saya dapatkan berasal dari website, berasal dari presentasi PowerPoint yang saya dapatkan sebelum UTS, dan yang terakhir berasal dari buku Advanced Engineering Mathematics 6th Edition yang ditulis oleh Denis Gezil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.